Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISIS, Hoirul Fahmi mengungkapkan, perang Rusia-Ukraina dalam jangka pendek tidak akan mempengaruhi alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI. Sebab kata Hoirul, TNI dapat menerapkan manajemen logistik terhadap alutsista yang dikerjasamakan dengan negara-negara yang terkait dengan konflik tersebut. Sehingga masih ada ruang bagi TNI untuk mengelola operasional dan perawatan alutsista. Saya kira memang belum akan terdampak dalam jangka pendek. Manajemen logistik yang baik bisa menunda dampak langsung dan memberi kesempatan pada TNI untuk mencari solusi jika konflik berlarut. Demikian kata dia saat dihubungi pada Jumat 4 Maret 2022. Namun dia mengingatkan jika konflik ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan melibatkan negara-negara yang memiliki kerjasama pertahanan dengan Indonesia, maka perolehan suku cadang untuk perawatan alutsistanya akan menjadi sulit. Dalam hal pemeliharaan Sukhoi misalnya, dampak konflik bisa diminimalisir jika Belarus tidak terlibat atau tidak terkena imbas sanksi Barat. Indonesia memiliki kerjasama pertahanan dengan negara itu yang antara lain terkait MRO atau Maintenance, Repair and Operating Supplies. Sukhoi, tegas Hoirul. Karena itu dia menekankan TNI harus mempersiapkan kemungkinan terburuk termasuk jika harus meminimalkan misi dan peran alutsista seperti Sukhoi Su-27 30 Skadron 2. Skadron 11 dalam operasi udara TNI. Pengurangan itu berpotensi diiringi peningkatan beban operasi skadron-skadron tempur lainnya. Nah, ini harus diantisipasi secara hati-hati dan cermat. Usia sebagian pesawat-pesawat tempur kita sudah cukup tua, ada juga yang kondisinya kurang prima. Jangan sampai penyesuaian beban kerja kemudian meningkatkan resiko kefatalan baik bagi prajurit maupun alutsista itu sendiri. Demikian ungkapnya. Demi mengantisipasi kemungkinan terburuk ini, ujar Hoirul, Indonesia perlu berperan lebih aktif lagi dalam mengakhiri konflik atau peperangan itu. Indonesia tidak bisa terus berdiam diri menunggu hingga konflik ini bisa selesai begitu saja. Cara Barat menyikapi konflik dengan menjatuhkan sanksi keras pada Rusia cepat atau lambat akan mengakibatkan perluasan konflik dan dampaknya. Kita tidak bisa duduk diam saja sembari menunggu dampak konflik menghampiri dan menambah masalah di dalam negeri. Demikian tegasnya. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara atau KASAU Marsikal Fajar Prasetyo memastikan suku cadang peralatan keamanan dan pertahanan udara Indonesia seperti jet tempur Sukhoi tak terganggu akibat perang Rusia-Ukraina. Dia menyatakan mereka telah memiliki suku cadang sebelum perang meletus. Fajar menyatakan beberapa peralatan tempur yang dimiliki Indonesia dari Rusia dibeli dalam skema kerjasama jangka panjang. Hal itu membuat TNI AU sudah memiliki beberapa suku cadang. Kita dalam hal perawatan pesawat, kita lakukan tidak jangka pendek, jadi beberapa suku cadang sudah kita beli dari beberapa waktu lalu. Demikian kata dia saat ditemui di Mabes TNI AU Jakarta pada Jumat 4 Maret 2022. Pengamat hubungan internasional mengatakan kehati-hatian Indonesia terkait antara lain karena banyaknya konsesi investasi Rusia di Indonesia serta kepemimpinan Indonesia di G20. Tetapi Kementerian Luar Negeri mengatakan sikap Indonesia sudah tegas tanpa harus menyinggung salah satu pihak. Sejak serangan Rusia yang diluncurkan pada 24 Februari lalu, Indonesia tidak secara gamblang menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang menginvasi Ukraina. Dalam dua kesempatan, Presiden Joko Widodo tidak menyebut nama Rusia saat membahas perang Ukraina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga dalam keterangan persnya lebih menekankan pada proses evakuasi WNI, deeskalasi dan masalah kemanusiaan di Ukraina, dan tidak menggunakan kata serangan militer atau invasi Rusia. Tanggapan invasi Rusia ke Ukraina pertama disinggung Presiden Jokowi melalui Twitter. Dalam kesempatan kedua di rapat pimpinan TNI dan Polri tahun 2022 Selasa lalu, 1 Maret, Jokowi kembali menyinggung perang Ukraina yang disebut menjadi salah satu faktor pemicu ketidakpastian global. Tantangan ke depan tidak semakin gampang, penuh dengan ketidakpastian, dulunya ketidakpastian karena disrupsi teknologi. Revolusi Industri 4.0 ditambah lagi dengan pandemi, ditambah lagi dengan perang di Ukraina. Sehingga apa? Ketidakpastian global yang juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia ini menjadi semakin meningkat. Demikian kata Jokowi. Dalam dua pernyataan tersebut, Jokowi tidak menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang melakukan serangan militer atau invasi. Retno lebih menekankan kepada proses evakuasi WNI sebagai prioritas, penghormatan terhadap kedaulatan, deeskalasi dan masalah kemanusiaan. Pernyataan yang sama juga terlihat dalam cuitan Kemlu di Twitter dengan menyebut serangan militer di Ukraina. Begitu juga saat Indonesia di sesi khusus darurat PBB. Begitu juga saat Indonesia ada di sesi khusus darurat PBB mengenai Ukraina di markas besar PBB, New York pada Senin lalu 28 Februari.
Dalam keterangan persnya tidak ada kata Rusia dan invasi. Wakil tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Duta Besar Armana Tanasir, lebih menekankan pada kepentingan kemanusiaan di krisis Ukraina. Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global. Demikian tutur Dubes Tata.